Calon Presiden Ganjar Pranowo memiliki beragam hobi yang menarik. Mulai dari kegiatan di dalam rumah, hingga kegiatan yang mengharuskannya eksplorasi alam, berikut hobi Ganjar yang sudah kita rangkum. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa calon presiden 2024 ini sangat gemar berolahraga, bahkan kegiatan ini sering ia pamerkan dalam media sosial pribadi miliknya. Mulai dari berlari hingga bersepeda, Ganjar Pranowo tidak pernah absen berolahraga. Saat berlari, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut biasanya ditemani oleh sang istri, Siti Atikoh Supriyanti. Ganjar pernah mengungkap, kegemarannya berlari bukan hanya didasari gaya hidup sehat, ia juga berkesempatan bertemu dengan masyarakat dari berbagai kalangan secara langsung. Mayastik 55 merupakan organisasi untuk pecinta alam, ini menjadi organisasi pertama yang diikuti Ganjar Pranowo saat masuk kuliah karena berhubungan dengan alam. Ganjar mengikuti organisasi ini selama hampir 2 tahun, dan bahkan dipilih menjadi pemimpin dari tahun 1988 hingga 1990. Hobi Ganjar yang satu ini sudah terbentuk sejak masa ia duduk di bangku SMA. Saat SMA, Ganjar Pranowo mengaku pernah menjadi anggota Dewan Ambalan Pramuka. Maka tak heran, kegiatan pramuka yang kerap dilakukan di alam terbuka, membuat Ganjar melakoni naik gunung hingga ia berkuliah. Menurut Ganjar, salah satu gunung yang dapat dicoba untuk para pendaki pemula yakni Gunung Lawu. Ketertarikannya pada alam dan mendaki membawanya bergabung dengan organisasi mahasiswa Justisia Club, yang lebih dikenal sebagai Mayastik 55, saat ia masih berkuliah di Universitas Gadjah Mada, bahkan ia juga sempat jadi ketua organisasi tersebut. Sebagai mantan Gubernur Jateng dan juga calon presiden 2024, Ganjar tentunya tidak pernah kehabisan agenda keluar kota. Dalam berbagai kunjungannya, ia selalu menyempatkan diri untuk menjajaki kuliner lokal. Ganjar juga seringkali memposting kunjungan-kunjungannya ke kedai makanan khas daerah yang ia singgahi. Saat ke Surabaya, contohnya ia menyempatkan diri untuk mencoba sego sambal makyeye yang terkenal dengan sambalnya yang pedas dan khas. Hobi Ganjar Pranowo bukan cuma terbatas pada kegiatan outdoor saat bersantai di kediamannya pun, calon presiden 2024 ini punya hobi lainnya, yaitu membaca buku. Ganjar mengungkap ia sering menerima kiriman buku dari kawan-kawan ataupun berasal dari seseorang yang tak dikenalnya. Ganjar juga menceritakan, kalau dia sempat ditawari paket yang berisi buku-buku kuno. Buku tersebut menurutnya berisi mengenai nilai-nilai sejarah. Ganjar mengungkap hobi membaca buku tersebut, juga diikuti putranya, Alam Ganjar. Ganjar menyebut jika sejak kecil Alam Ganjar hobi membaca buku. Kebanyakan buku yang dibaca anaknya sejak SD hingga remaja rata-rata bertema novel fiksi. Kemudian Ganjar Pranowo pun memperlihatkan koleksi buku novel fiksi dari Alam Ganjar yang ditulis oleh Rick Riordan. Itulah beberapa hobi-hobi menarik dari calon presiden Ganjar Pranowo, ternyata ia memiliki hobi yang cukup beragam. Hai halo, calon presiden Ganjar Pranowo memiliki komitmen penuh untuk menyiapkan industri kreatif, yang memiliki jenjang seperti K-pop yang dimiliki oleh Korea Selatan dan mengimplementasikannya di Indonesia. Menurut Ganjar, K-pop memiliki branding yang sangat bagus sehingga perlu untuk dicoba implementasinya terhadap industri kreatif tanah air. Ganjar juga mencoba bertemu dengan pelaku industri kreatif Indonesia dan melakukan bincang-bincang serta tukar pendapat. Dia mengatakan bahwa industri kreatif Indonesia memang sangat memiliki potensi yang sangat cerah di masa depan. Hal tersebut dapat dikatakan dikarenakan Indonesia memiliki budaya yang sangat kaya dengan ribuan suku bangsa. Ganjar menyatakan bahwa Indonesia dapat banyak belajar dari Korea Selatan yang telah memonetisasi budaya K-pop sejak tahun 2014. Bukan hanya dalam bidang musik, namun juga dalam bidang film, kuliner, dan bidang-bidang lainnya yang terkait dengan budaya populer mereka. Ganjar juga menjelaskan bahwa Korea Selatan memang mempersiapkan hal tersebut lebih dari kurun waktu 20 tahun. Padahal dulu memang kebudayaan Korea Selatan dianggap sebelah mata, dikarenakan kebudayaan Jepang di dunia internasional masih lebih mendominasi dan lebih diperhitungkan. Dia juga menegaskan bahwa Korea Selatan itu memiliki hari kemerdekaan yang hanya berbeda 2 hari dengan kemerdekaan Indonesia. Dari fakta tersebut Ganjar menyatakan bahwa apabila Korea Selatan bisa melakukannya maka Indonesia pasti juga memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Korea Selatan. Menurut Ganjar, Indonesia sangat bisa seperti Korea Selatan,
Tetapi harus ada political will untuk mengangkat industri budaya dan industri kreatif khususnya dalam bidang pembiayaan dan anggaran juga dalam pembuatan aturan terkait. Ganjar juga menekankan perihal kesiapan SDM, pengelolaan dan manajemen konten, lalu branding dari konten yang dihasilkan sampai keberlanjutan atau regenerasinya. Ganjar juga mengungkapkan keinginannya untuk memantik industri tanah air dengan menghadirkan artis luas negeri di Indonesia. Dia berharap bahwa dengan datangnya artis mancanegara dapat membuat